Oke, selamat pagi sahabat Joy Biser di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Agus Eprian Dapakan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Di sini saya hanya ingin sedikit berbagi pengalaman saya tentang saat ini sudah sembuh. Dinyatakan sembuh oleh dokter, oleh rumah sakit, dan sudah mendapatkan sertifikat dari rumah sakit. Saya ingin cerita sedikit. Pengalaman saya ini berawal dari tanggal 1 Oktober. Saya menghubungi kawan saya yang sudah lama saya tidak pernah hubungin. Hanya ingin say hello gitu, mau nanya kabar. Namun pada saat saya telepon, saya tanyain sudah masuk kerja atau belum, karena kita sudah dirumahkan selama 4 bulan lebih. Pada saat saya telepon, saya tanya sudah masuk kerja, dia bilang belum. Karena ini lagi sakit. Saya tanya sakit apa? Katanya paru-paru, lagi di rumah sakit dia. Nah, waktu itu saya tanya kenapa, sakitnya kenapa? Dia bilang paru-parunya kabur. Jadi waktu itu saya langsung tanyakan ke apoteker kita, Ibu Ertika Rosa, kira-kira untuk menangani kondisi paru-paru kabur itu seperti apa, produk Joybis yang diperlukan apa. Akhirnya ada jawaban dari Bu Ertika tanggal 2 waktu itu. Nah, setelah dapat info dari petunjuk dari Ibu Ertika Rosa, saya tawarkan langsung ke kawan saya. Saya bilang ada solusi dari saya, karena dia sudah hampir 2 minggu waktu itu sakitnya, tidak sembuh-sembuh, dan bahkan sempat sekali dipulangkan ke rumahnya, dianggap sudah agak membaik. Namun 2 hari di rumah dia drop kembali, dan disitulah di rongsen lagi, ternyata hasil rongsennya menurut dokter sangat-sangat parah sudah. Di sini ada sekian banyak hasil rongsen ini yang dilakukan selama tidak sampai 1 bulan. Padahal kalau menurut kesehatan sih, kalau normalnya rongsen minimal 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Tapi karena kondisi COVID, mau tidak mau dia harus di rongsen setiap 3 hari sekali. Awal cerita saya kasih antarkan produknya ke keluarganya, terus diantarkan ke rumah sakit. Tapi belum dikonsumsi waktu itu. Nah, setelah tanggal 3 dia merasa sesak sekali, sudah tidak bisa bernapas. Akhirnya dia melirik ke produk yang saya coba tawarkan, saya berikan, itu Joymoon Max sama Joy Propolis. Karena waktu itu saya sudah kasih tahu, saya sudah kirimkan juga petunjuk dari Ibu Ertika. Karena dia sudah tidak bisa bernapas, akhirnya sudah sangat-sangat sulit untuk bernapas. Akhirnya dia konsumsi pertama Joy Propolis, langsung disambung dengan Joymoon Max. Nah, selang beberapa menit kemudian, mungkin ada setengah jam, dia sudah merasa baikan, sudah bisa bernapas, sudah lega kembali bernapas. Karena waktu itu katanya mau hubungi suster susah, karena dia di dalam ruang isolasi bersama 3 orang rekannya. Jadi lama dia konsumsi ini Joymoon Max sama Joy Propolis, dia selalu nelpon saya, dia selalu ceritakan dari rumah sakit pengalamannya dia di sana, tanggapan dokter, bahwa dia pasien COVID yang
imun tubuhnya itu cepat sekali naik. Terus saya bilang, kenapa tidak diceritakan sama dokter? Ya paling tidak kita bisa membantu teman-teman yang lain yang lagi menderita bersama-sama di ruangan itu. Tapi karena takut, kita tidak tahu lah. Mungkin dia takut sama dokter atau gimana. Dia umpetin terus ini imun booster. Padahal imun booster kan bukan obat. Ini hanya nutrisi. Nutrisi untuk organ, untuk perbaikan organ, untuk meningkatkan imunitas. Karena banyak orang beranggapan bahwa tidak ada herbal yang mampu membunuh COVID. Betul, tidak ada herbal yang mampu untuk membunuh COVID secara langsung. Namun hasil dari herbal ini yang membangkitkan daya tahan tubuh, membangkitkan imun tubuh, dan dibantu dengan propolis antivirus yang bisa mampu melemahkan virus itu, akhirnya imun tubuh itu secara gampang dapat menaklukkan virus tersebut. Menurut dokter yang kalau dia selalu cerita, ini setiap hari dokter selalu datang memberitahukan bahwa sebenarnya Bapak ini sudah boleh pulang. Waktu sudah jalan 5 hari dia konsumsi produk yang saya kirimkan ke rumah sakit. Namun karena dia harus menjalani proses karantina selama 14 hari, walaupun dokter yang memeriksa bahwa kondisi paru-parunya itu sudah sangat-sangat bagus, namun dia tetap harus menjalani karantina. Dan setiap 3 hari sekali dia harus di rongsen. Ini semua dia punya hasil rongsen dari sana, mulai dari mana ini? Dari tanggal 4. Kalau hasil rongsen yang sebelum ketahuan COVID dari mana ini tadi? Masih sejak tanggal 18 bulan 9, itu hasil tes swabnya belum keluar. Jadi kondisinya waktu itu seperti ini. Ini sudah mulai putih, tapi ini belum parah. Karena waktu itu mungkin virusnya belum betul-betul banyak, jadi belum menyerang begitu gencar. Nah ini yang waktu sudah diketahui bahwa dia terserang COVID, dia positif. Jadi sudah banyak sekali yang berwarna putih yang sudah kabur di fototoraksnya ini. Dan banyak sekali ini, bahkan masih ada berapa lembar ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhir waktu mana ini? Ini tanggal 7, 4, 7, tanggal 10, tanggal 13, tanggal 15. Ya, itu yang terakhir. Ini hasil toraks yang terakhir waktu dia sudah dibolehkan pulang dan melanjutkan lagi karantina mandiri di rumah, isolasi mandiri. Jadi hasil rongsennya sudah membaik, kata dokter. Karena saya terus terang saya tidak begitu saya tidak paham melihat hasil rongsen. Namun kata dokter ini sudah sangat-sangat membaik, sudah
sangat-sangat bagus dia punya perkembangan, dan bahkan dia punya paru-paru itu sudah tidak mengalami infeksi, tidak mengalami peradangan lagi. Dan terakhir tanggal 15 dia sudah dibolehkan pulang ke rumah. Tapi karena di rumah dia tidak bisa kemana-mana dan dijauhin sama keluarga karena memang kita harus ikutin protokol. Waktu itu kepala desanya Pak Lurah sudah sempat memberitakan kepada warganya agar untuk sementara keluarga atas nama kawan saya ini, maaf saya tidak bisa sebutkan namanya karena ada kepentingan lain di perusahaan yang kita tidak bisa ini. Akhirnya Pak Lurah harus meminta kepastian apakah dia betul-betul sudah bebas dari COVID, apakah dia betul-betul sudah sehat, dan akhirnya dikasih sertifikat dari rumah sakit. Kalau ini adalah surat pemeriksaannya tertanggal 16 Oktober dikeluarkan surat ini. 16 Oktober 2020 ditandatangani oleh direktur rumah sakitnya dan dokter yang merawatnya. Sekaligus ada mendapatkan sertifikat yang menyatakan bahwa lulus masa isolasi rumah sakit. Dan di sini sekilas di keterangannya ini dikatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan PCR pada tanggal berapa ini 7 Oktober dengan hasil positif. Tapi dengan ini kami menyatakan bahwa yang bersangkutan saat ini tidak ditemukan tanda-tanda infeksi saluran napas. Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mohon dipergunakan sebagaimana mestinya. Jadi saya minta tolong, saya pinjam data ini. Niat saya hanya supaya kita dapat bisa membantu. Jadi bagi teman-teman Joybisher semua, jangan ragu untuk menolong sesama kita yang membutuhkan, dan jadilah kita sebagai orang yang dapat memotivasi, karena terus terang pasien COVID mereka sangat ketakutan karena terbukti kawan saya selama menjalani perobatan di sana setiap hari nelpon saya menyatakan bahwa dia ketakutan, apalagi kalau sudah melihat lagi teman sekamarnya sudah meninggal terus digulung plastik, dikasih masuk peti, langsung dikuburkan secara COVID. Jadi dia selalu berpikir bahwa seperti inilah saya, kalau saya mati di sini tidak ada lagi keluarga saya yang bisa melihat saya. Jadi ketakutan. Nah, di situ tugas kita untuk meringankan beban pikiran mereka. Kita selalu mensupport mereka supaya mereka jangan ketakutan. Karena kalau mereka terus ketakutan, imun tubuhnya akan turun. Jadi di sini kita harus membantu. Kita mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir karena didukung dengan produk yang sangat berkualitas. Jadi tugasnya mereka hanya tinggal berdoa saja. Kalau Tuhan izinkan sembuh, pasti sembuh. Dan tidak akan meninggalkan bekas seperti yang ditakutkan bahwa kalau terserang COVID, dan bisa itu pun kalau sembuh, akan meninggalkan kerusakan di paru-paru. Namun dari hasil pemeriksaan kawan saya yang ini, puji Tuhan sangat-sangat sehat dan paru-parunya tidak mengalami masalah. Jadi bagi teman-teman semua, saya harap jangan ragu. Jika ada tetangga, ada sahabat atau keluarga yang terserang, sarankan saja. Tinggal tergantung dari mereka aja apakah mereka mau nerima, karena
terus terang kita tidak bisa memaksakan kehendak, karena kita takut nanti ada hal-hal di belakang. Contoh kecil aja, kalau mereka sudah menolak terus kita memaksakan, padahal memang sudah waktunya Tuhan panggil, nah, resikonya akan besar mungkin. Jadi itu yang biasa saya hindari. Makanya saya kalau mau jalan, saya berdoa, Tuhan tolong pertemukan dengan orang-orang sakit yang Tuhan kehendaki untuk sembuh. Namun tolong jangan pertemukan kami, jangan pertemukan saya dengan orang sakit yang sudah dalam waktu dekat Tuhan panggil. Jadi itu saja yang saya lakukan kalau sebelum saya jalan. Jadi untuk teman-teman, jangan ragu, karena kualitas imun booster kita Joy Max sangat luar biasa, apalagi dipadukan dengan Joy Propolis, antivirus alami yang mengandung quercetin 7%. Jadi bagi teman-teman, jangan ragu. Usahakan tolong sebanyak mungkin orang dan jadilah duta pembawa jawaban bagi sahabat-sahabat kita atau sesama kita di luar sana yang sangat-sangat membutuhkan solusi dari kita. Dan jadilah seorang motivasi bagi teman-teman, karena itu yang sangat dibutuhkan, motivasi untuk tetap bertahan, tetap berpengharapan untuk sembuh. Jadi jangan sampai pikiran mereka kacau terus. Karena ini pengalaman saya, hanya dalam waktu tidak sampai 2 minggu, kawan saya bisa sehat, betul-betul sehat sekarang. Mungkin itu yang dapat saya bagikan. Ini yang sesungguhnya terjadi. Jadi saat ini kawan saya sudah menjalani masa karantina yang di rumah, isolasi mandiri, tinggal 2 hari lagi. Setelah itu dia sudah bisa kembali bekerja. Itu yang sangat saya syukurin. Itulah kebahagiaan yang saya dapatkan di Joybiz. Kebahagiaan yang tidak akan bisa didapatkan dibeli dengan uang. Bahwa pada saat kita mampu, saat kita sudah membantu sesama kita yang sangat membutuhkan, di saat itu kedamaian, kebahagiaan akan kita rasakan. Jadi kita akan senang, seperti DNA-nya Joybiz, bahwa kita itu tetap harus senang. Jadi mungkin itu sharing saya pagi ini. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan mitra Joybiz dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Asia Tenggara, karena saya tahu Asia Tenggara sudah ada beberapa negara yang ikut member di Joybiz. Terima kasih buat Joysis yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih kepada Bapak Joko Hartanto Komara sudah memberikan sebuah produk, sudah meluncurkan sebuah produk yang sangat-sangat luar biasa. Karena dari produk ini saya juga sehat beserta keluarga. Terima kasih Joybiz. Salam senang.